Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di praktikum pemrograman web dinamis pertemuan ke-10 yang materinya adalah web service. Jadi pertemuan 10 ini merupakan pertemuan terakhir di praktikum pemrograman web dinamis. Mungkin setelah ini nanti akan ada inhal ya, nanti akan diinfokan lebih lanjut inhalnya. Dan jangan lupa nilainya silahkan dicek di link yang sudah dibagikan di grup. Dan kalau ada nilai yang belum diinputkan atau ada yang mungkin ada yang mau protes atau gimana, silahkan hubungi asisten di slot masing-masing. Kita masuk ke teorinya dulu ya. Jadi web service itu merupakan sekumpulan application logic beserta objek-objek dan metode yang dimilikinya yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet sehingga dapat diakses menggunakan protokol HTTP dan SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, atau simpelnya gini aja. Jadi web service itu dia suatu data yang terletak di suatu server yang terhubung ke internet. Jadi servernya itu terhubung di internet, jadi bisa diakses oleh siapa saja menggunakan protokol tersebut. Beberapa tahun belakangan ini, yang paling umum digunakan itu adalah protokol HTTP, kayak gitu. Nah, web service ini biasanya kita sebut juga dengan API ya. Nah, tapi API itu dia belum tentu web service. Nah, tapi kalau web service itu dia sudah pasti API. Seperti itu. Terus web service itu terbentuk dari yang pertama itu ada service provider. Nah, service provider itu dia yang menyediakan web service-nya. Terus yang kedua itu ada service requester. Jadi dia itu merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service. Atau yang menggunakan data dari web service itu. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada service registry, merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Nah, kalau sekarang itu udah macam-macam ya, ada yang berbayar, ada yang gratis kayak gitu. Oke, jadi web service itu tidak menyediakan GUI atau graphical user interface-nya untuk penggunanya. Jadi dia itu hanya berupa data kayak gitu. Jadi nggak ada UI-nya. Untuk di modul ini contohnya, jadi web service itu dibangun atas beberapa teknologi seperti XML, SOAP, WSDL, dan UDDI. Nah, tapi untuk sekarang itu sudah ada beberapa pilihannya ya, kayak gitu. Jadi bisa dibangun menggunakan JSON juga bisa kayak gitu. Nah, secara singkatnya dapat jelaskan jika XML itu dia untuk layanan datanya, terus SOAP itu untuk transfer datanya, sedangkan WSDL untuk menggambarkan service yang tersedia, dan UDDI untuk mendaftar service apa saja yang tersedia, kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke praktikumnya. Jadi praktikumnya ini yang dibutuhin itu yang pertama itu ada database yang kemarin yang database akademik itu silahkan kalian ekspor. Jadi ntar formatnya jadi kayak gini, academic.sql. Terus ada web hosting ya, kita pakai nonal web host. Silahkan dibuat akunnya, nanti seperti ini tampilannya. Terus ada text editor. Oke, jadi mari kita lihat di modul dulu. Oke, kalau di sini kan aktifkan web server. Nanti kita nggak pakai web server lokal, kita mau coba pakai hosting ya. Nah, yang kedua ini program web service-nya. Nama filenya getDataMahasiswa.php. Nah, ini nanti kita untuk bagian servernya. Jadi istilahnya ini bagian penyedia layanannya, penyedia layanan web service-nya kayak gitu. Jadi di bagian servernya ya. Oke, yang pertama itu kita atur dulu database-nya. Kita ke web host-nya, kita pilih kelola website. Setelah itu kita ke bagian tool, database manager. Nah, oke, di sini kita buat database baru ya. Database baru semisal namanya akademik, terus username
database-nya semisal mahasiswa gitu. Nah, terus passwordnya kita random aja. Nah, jangan lupa ini kita simpan ya. Ini passwordnya jangan lupa. Nah, ini passwordnya. Nah, passwordnya jangan lupa disimpan. Nah, setelah itu kita buat. Oke, sedang dibuat ya. Nah, ini nama database-nya ini. Nah, ini kita simpan juga ya nama database-nya. Nama database. Nama database-nya. Ini nama usernya. User. Kita simpan. Hostnya localhost. Jadi kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih kelola, lalu kita pilih phpMyAdmin. Nah, di sini sudah ada ya database akademiknya. Nah, setelah itu kita import SQL kita. Tuh. Oke, aman ya. Oke, jadi database yang di lokal kita pindahkan ke web hosting ini. Datanya sudah ada. Pastikan datanya sudah ada ya. Oke, jika database-nya sudah berhasil kita import, sekarang kita pilih file manager, upload file. Kita pilih di public HTML ya. Public HTML. Nah, di sini kita akan meletakkan program kita yang get data mhs.php ini. Nah, jadi kita yang pertama itu kita buat koneksi dulu ya, koneksi.php-nya dulu. Untuk menyambungkan ke database-nya. Oke, kita edit. Oke, di sini kita tuliskan koneksinya. Hostnya itu kita localhost. Setelah itu database-nya itu ini yang tadi kita kopikan saja. Terus username-nya ini mahasiswa tadi. Jangan lupa password ya.
Oke, kalau sudah kita save and close ya. Nah, yang kedua, kita buat get data mhs.php-nya yang ini. Kita buat file baru, get data mhs.php create. Kita edit lagi. Nah, kita copy paste aja ya di sini. Jangan lupa disesuaikan ya. Ini headernya jangan ke enter. Koneksi.php benar, select from mahasiswa benar, query-nya MySQL query, sini pakainya connect. Oke, ini value-nya jangan ke enter. Ininya connect. Save dan close. Oke, jika yang di web service-nya sudah selesai, sekarang kita pindah ke text editor. Kita buat yang keempat. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu data MS-nya bisa apa enggak. Kita view. Oke, bisa. Bisa ya, dalam bentuk JSON. Sudah keambil datanya, aman. Nah, setelah itu kita buat akses mahasiswa PHP-nya di sini. Ini akses s.php. Oke, kita copy paste aja ini yang ada di sini. Oke, URL-nya kita ganti ya. URL-nya kita ganti sama URL yang ini. Nah, seperti itu. Oke, di sini jadi kita buat variabel baru yang namanya variabel URL. Nah, itu untuk menampung URL dari web service yang kita buat tadi. Nah, setelah itu di sini ada variabel client. Nah, itu untuk menampung fungsi URL_init yang gunanya itu untuk menginisialisasi URL library ya. Jadi apa namanya? Terhadap link URL web service yang kita buat tadi. Nah, setelah itu di sini ada fungsi URL_set_opt. Nah, itu digunakan untuk mengatur opsi-opsi URL tersebut. Di sini ada 3 parameter. Nah, terus di sini ada variable response. Nah, itu untuk menampung fungsi URL_exact terhadap variabel client tadi. Nah, URL_exact itu digunakan untuk mengeksekusi query URL-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu data tadi itu yang sudah kita masukkan ke fungsi-fungsi tadi itu kita kita encode ke dalam JSON. Jadi nanti bentuknya makanya tadi itu di dalam bentuk JSON kayak gitu keluarnya. Nah, itu ditampung ke variabel result kayak gitu. Terus ditampilkan seperti itu. Nah, kita sesuaikan aja namanya nih. Di database itu kan pakai name besar ya, name besar. Seperti itu. Nah, kita save. Oke, jadi datanya bisa tampil ya. Nah, data yang ditampilkan di sini ini bukan dari database yang ada di lokal. Jadi
ini diambil dari database yang kita host tadi, kayak gitu. Nah, aksesnya itu lewat web service yang kita buat tadi. Jadi ini web service yang kita buat tadi. Get data MHS.php seperti itu. Nah, oke, jadi itu. Jadi itu contoh simple ya, contoh simple gimana caranya buat web service, terus gimana cara mengaksesnya. Nah, web service sendiri itu ada banyak ya macam-macamnya ya. Jadi cara aksesnya juga itu bermacam-macam, ada yang menggunakan key kayak gitu. Tergantung penyedia layanannya kayak gitu. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar kayak gitu. Jadi itu. Oke, untuk prosesnya silahkan teman-teman praktekkan apa yang sudah saya demokan barusan. Nah, setelah itu dibuat laporannya seperti biasa. Jangan lupa dikasih penjelasan kayak gitu. Jadi jangan cuma screenshot aja. Oke, seperti itu. Nah, karena ini praktikum pertemuan terakhir, saya mewakili asisten yang bertugas. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi di praktikum atau kesalahan dalam menyampaikan prakteknya kayak gitu. Nah, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan, seperti itu. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.